Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taya Damara Rinaldi, kelas 12-2 akan menjelaskan mengenai soal-soal hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 yang diberikan Bapak Subagja kepada kita. Nah, saya akan memulainya dari soal hukum Mendel 1 dulu, baru ke hukum Mendel 2. Selamat menyaksikan. Jadi, soal pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai soal hukum Mendel 1. Soalnya itu adalah pada kelinci bulu hitam B dominan terhadap coklat. Apabila perkawinan kelinci hitam dengan coklat menghasilkan keturunan dengan fenotip hitam dan coklat, maka genotip kedua induknya adalah. Jadi di sini tuh kita tahu bahwa parentalnya itu hitam disilangkan dengan coklat. Kita tahu juga bahwa coklatnya ini dia itu tidak dominan, berarti resesif kan. Nah, dia coklat itu B kecil, maka genotipnya itu B kecil. Terus kita tahu juga menghasilkan keturunan dengan fenotip hitam dan coklat. Keturunan itu tuh hitam dan juga coklat. Di sini tuh menghasilkan dua macam keturunan. Sedangkan kita tahu salah satu induknya yang coklat itu genotipnya itu B kecil. Nilai dari B kecil ini itu adalah 2/0 yang artinya itu sama dengan 1. Nah, berarti bagaimana caranya untuk mendapatkan dua macam? Berarti salah satu induknya harus memiliki nilainya itu 2/1 sama dengan 2. Nah, 2/1 itu bisa didapatkan ketika heterozigot. Karena dia ini dominan, maka kita harus tahu karena dia dominan, maka B besar dikalikan B kecil. B besar B kecil ini nilainya 2/1 sama dengan 2. Terus ketika 2 dikalikan 1, 2 kali 1 sama dengan 2 macam. Maka hasil yang didapatkannya benar kan, hitam dan coklat. Berarti genotip kedua induknya adalah B besar B kecil dikalikan dengan B kecil. Jadi jawabannya itu ada yang di B. Yang ini B. Nah, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, yaitu soal selanjutnya adalah ayam bulu hitam disilangkan dengan putih. Keturunan F1-nya, ini F1 ya, 100% hitam. Bila keturunan F1 itu saling disilangkan dan didapatkan keturunan F2 ayam sebanyak 21 ayam hitam dan 7 ayam putih, maka pernyataan yang tidak sesuai dari persilangan tersebut adalah. Nah, kita tahu di sini parental pertamanya itu hitam silangkan dengan putih. F1-nya hasil persilangan tersebut itu hasilnya hitam 100%. Berarti hanya ada satu macam hitam. Dari sini kita bisa tahu bahwa putihnya itu H kecil, hitam itu H besar. Karena ini tuh 2/0 sama dengan 1, 2/0 sama dengan 1 dikalikan 1 sama dengan 1 macam. Nah, yang selanjutnya F2-nya itu menyilangkan F1 dikalikan dengan F1. Oh ya, berarti F1-nya itu karena hasil dari persilangan H besar, H kecil kan, berarti kita ambilnya itu hanya H, ini H besar, ini H kecil. Berarti hasil anaknya itu adalah H besar, H kecil. Kita tahu F1-nya itu genotipnya H besar, H kecil. Kalau udah gini tinggal kita bikin tabelnya aja. Di sini H besar, H kecil. Jadi hasil anaknya itu adalah H besar, H kecil. Nah, kita juga jadi mengetahui bahwa perbandingan antara H besar dikalikan dengan H besar H kecil banding H kecil adalah 1/2/1.
Yang ini tuh hitam homozigot, yang ini tuh hitam heterozigot, yang ini tuh putih homozigot. Nah, di sini F2-nya itu menghasilkan 21 hitam, 7 putih. Berarti mereka itu perbandingannya hitam banding putih itu adalah 3:1. Kalau kita kelompokkan juga, ini kan ini hitam, ini putih. Berarti kalau kita tulis hitam banding putihnya 3:1. Berarti ini tuh benar gitu. Nah, kita tentukan pernyataan yang tidak sesuai dari persilangan tersebut. Ini tuh jawabannya ini keturunan ayam F1 bergenotip heterozigot. Benar, kenapa? Karena ini tuh terjawab di yang sini. Heterozigot F1 itu yang di sini. Terus yang nomor B-nya rasio genotip F2 yang muncul adalah 1:2:1. Nah, benar. Ini tuh yang muncul dari hasil persilangan F1 adalah yang ini rasionya 1:2:1. Yang berarti kita tandai ya, ini betul. Keturunan ayam F2 yang berwarna putih genotipnya heterozigot. Nah, ini tuh salah. Kenapa? Karena ketika kita menyilangkan F1 yang ditemukan adalah putih homozigot. Lagian putihnya juga bukan dominan kan, pasti gak mungkin heterozigot itu untuk mendapatkan warna putih. Jadi ini jawabannya salah. Terus yang selanjutnya adalah 75% ayam pada F2 berwarna hitam. Ini F2 ya, maaf, tidak saya ganti. Coba kita hitung saja. Berarti ini tuh hitamnya itu kan 3/4 dikalikan 100%. Karena jumlah hitamnya ada 4, jumlah keseluruhannya ada jumlah hitamnya ada 3, jumlah keseluruhannya 4, dikalikan 100% maka 75%. Ini benar. Terus ini benar, berarti keturunan ayam F2 yang berwarna hitam heterozigot 50%. Betul, kita lihat dari sini. Hitam heterozigot itu ada 2. Berarti ini itu 2/4 dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah 50%. Ini juga benar. Sedangkan pertanyaannya adalah tentukan pernyataan yang tidak sesuai. Berarti kita cari yang salahnya. Jawabannya itu ada di yang C. Yang C. Keturunan ayam F2 yang berwarna putih genotipnya heterozigot itu salah. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Dari individu dengan genotip P besar P kecil, Q besar Q kecil, R besar R besar, T kecil T kecil, dapat menghasilkan berapa macam gamet? Sebenarnya cara jawab simpelnya itu adalah kayak gini. P besar P kecil, Q besar Q kecil, R besar T kecil T kecil. Cara simpelnya itu ngejawabnya ini adalah kan ini kan beda nih ya, P besar sama kecil, berarti dia itu 2/1. Q besar sama Q kecil berarti 2/1. Ini R besar sama R besar berarti R aja kan yang menjadi perwakilan. Berarti ini 2/0. Ini juga 2/0. 2/2 2/1 2. 2/1 2. 2/0 1. 2/0 juga 1. Nah, tinggal kita kalikan. Maka hasil yang munculnya itu ada 4 macam. Jadi jawabannya adalah yang C. 4 macam. Maaf. 4 macam. Nah, lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Bila terdapat individu dengan genotip A besar A kecil, B besar C kecil, C besar C kecil, maka sesuai dengan hukum Mendel 1 dan 2 akan membentuk gamet berikut ini, kecuali, berarti kita ditanya ini itu yang salah. Mana yang enggak ada sebenarnya gitu kan. Berarti soalnya itu kita tulis dulu soalnya di sini itu A besar, B besar, C kecil. Kita kalau misalnya di sini kita tahu ini tuh berarti ada A besar, A kecil, B besar, berarti hanya diambilnya satu, yaitu hanya B-nya saja. Berarti dia dikalikan dengan B, dikalikan juga dengan B. Yang selanjutnya C besar, C kecil berbeda kan, maka dia harus dikalikan lagi C besar, C kecil, C besar, C kecil. Maka hasilnya itu akan menjadi A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil, A kecil, B besar, C besar, A kecil, B besar, C kecil. Yang gak ada itu adalah yang ini, yang C jawabannya. C
Sebenarnya simpelnya gini, kita kan tahu nih di jawabannya itu kita bisa lihat dari jawaban ya. Tiba-tiba di sini ada B kecil sendiri, padahal di soal itu terteranya itu B besar B besar. Maka cara cepatnya ya tinggal jawab itu aja gitu. Terima kasih. Akan saya lanjutkan di soal hukum Mendel 2. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah soal hukum Mendel 2. Nah, di sini itu ada 4 soal. Soal yang pertama adalah tanaman ercis memiliki sifat biji bulat B, biji keriput B kecil, batang tinggi R besar, dan batang pendek R kecil. Jika tanaman ercis biji bulat batang tinggi heterozigot disilangkan dengan ercis biji bulat heterozigot batang pendek, maka keturunan yang bersifat biji bulat batang pendek adalah sebanyak berapa persen? Berarti kita ditanyanya dalam bentuk persenan ya. Kita di sini kita harus tahu dulu parentalnya siapa. Di sini tanaman ercis biji bulat batang tinggi heterozigot. Bijinya itu bulat, batang tinggi, heterozigot. Jadi di sini tuh kita tahu hasilnya itu B besar. Oh, bentar ya, saya tulis dulu. B besarnya adalah bulat. B kecilnya adalah keriput. Maaf, kok B besar ya? Ganti aja, jangan pakai warna ini. B besarnya adalah bulat. B kecilnya keriput. R besarnya tinggi, R kecilnya pendek. Di sini parentalnya adalah biji bulat batang tinggi heterozigot. Berarti heterozigot nih, berarti B besar, B kecil, R besar, R kecil dikalikan dengan disilangkan dengan ercis biji bulat. Nah, biji bulatnya itu kasih tanda kurung heterozigot, berarti dia B besar B kecil tapi pendek. Nah, kalau pendek itu R kecil R kecil. Setelah itu kita tentukan persilangan yang mungkinnya. Kalau dari sini tuh ini cara ngitungnya B besar R besar dikalikan gini. Jadi kita tahu yang berapa kemungkinannya. Jadi yang pertamanya itu adalah B besar R besar, B besar R kecil, B kecil R besar, B kecil R kecil. Sedangkan hasil silang yang ini tuh hanya dianggap 1R. Berarti hasil silangnya itu ini ke sini, ini ke sini. Jadi B kecil R kecil, B besar R kecil, B kecil R kecil. Setelah itu tinggal disilangkan. Kita buat tabelnya aja ya biar gampang. Sebentar. Sini tuh ada BR, B besar R besar, B besar R kecil, B kecil R besar, B kecil R kecil. Yang sini B besar R kecil, B kecil R kecil. Berarti hasil persilangannya itu adalah pakai warna ungu saja. B besar R besar R kecil. Terus yang di sini B besar R kecil R kecil, B besar B kecil R besar R kecil, B besar B kecil R kecil R kecil, B besar B kecil R besar R kecil, B besar B kecil R kecil R kecil, B kecil B kecil R besar R kecil. Terus yang terakhirnya B kecil R kecil R kecil. Nah, yang ditanyanya itu adalah bersifat biji bulat pendek, batangnya pendek. Berarti kita carinya itu yang dicari bulat pendek. Jadi dia itu B besar strip, pendeknya itu R kecil. Kenapa B besar strip? Karena dia bisa saja homozigot ataupun heterozigot. Jadi emang ada beberapa kemungkinan, tapi kita tahu bahwa dia itu pendek. Kalau pendek itu pasti R kecil. Jadi tinggal kita cari, ayo kita buatkan saja yang belakangnya R kecil. Ini 1, 2, 3.
Yang B kecil R kecil enggak. Kenapa? Karena dia itu bukan bulat tapi keriput. Berarti di sini ada tiga yang bersifatnya biji bulat pendek. Sedangkan kita pengen tahu berapa persen, berarti tinggal 3 dibagi dengan keseluruhan jumlahnya ada 8 anak dikali 100%. Ini tuh 100 bagi 8 itu ini tuh hasilnya sekitaran 37,5%. Jadi kita tahu jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang kedua adalah pada tikus gen K berbulu coklat dominan terhadap gen K kecil berbulu putih. Gen P berekor pendek dominan terhadap gen P berekor panjang. Tikus coklat berekor pendek heterozigot disilangkan sesamanya akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip. Jadi yang ditanyanya adalah fenotip akhirnya berapa gitu. Jadi kita harus tahu parentalnya adalah parental. Saya berikan keterangan dulu. Kalau misalnya K besar itu coklat, K kecil putih, P besar ekor pendek, P kecilnya itu ekor panjang. Ini K besar ya. Parentalnya itu tikus coklat berekor pendek. Berarti dia coklat itu kayak K besar, K kecil berekor pendek heterozigot. Berarti pendeknya P besar, P kecil dikalikan dengan sesamanya lagi. Berarti kita kalikannya sama K besar, K kecil, P besar, P kecil. Terus kita silangkan ini ke sini, ini ke sini, sini, ini ke sini, sama berlaku buat yang ini juga. Setelah itu kita dapat temukan K besar P besar, K besar P kecil, K kecil P besar, K kecil P kecil. Yang ini juga sama, K besar P besar, K besar P kecil, K kecil P besar, K kecil P kecil. Setelah itu disilangkan. Berarti kita buat tabel aja. Tabelnya ini cukup panjang karena kalau secara manual itu cukup panjang ya. Kita kalikan. Panjang sekali. Segini saja. Nah, cukup lah. 1, 2. Nah, jadi kita tuliskan di sininya K besar P besar, K besar P besar, K besar P kecil, K kecil P besar, K kecil P kecil. Di sini K besar P kecil, K kecil P besar, K kecil P kecil. Tinggal kita silangkan saja. Hasilnya ini K besar P besar, K besar K besar, P besar, K besar P kecil, K besar K kecil, P besar P besar, K kecil, K besar K kecil, P besar P kecil. Yang selanjutnya ini K besar P besar, P kecil, K besar P kecil, P kecil, K besar K kecil, P besar P kecil, K besar K kecil, P besar P kecil, P kecil. Sini K besar K kecil, P besar P besar, K besar K kecil, P besar P kecil, K kecil K kecil, P besar P besar, K kecil K kecil, P besar P kecil. Dan baris terakhir K besar K kecil, P besar P kecil, K besar K kecil, P kecil P kecil, K kecil K kecil, P besar P kecil, K kecil K kecil, P besar P kecil P kecil. Ditanyanya adalah akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip. Fenotip itu berarti sesuatu yang bisa kita lihat. Berarti kita bisa melihatnya dari bentuk warna dan ekornya. Berarti kita kalau misalnya dia di sini saja coklat terus pendek, P
Berarti dia itu cara menulisnya K strip P strip. Berarti kita cari yang depannya K besar, P nya juga P besar. Berarti kita lihat ada 1 2 3 4 5, berapa lagi, 6 7 8, oh maafin salah, ini P kecil ya. Tuh 1 2 3 4 5 6, ini ada 1 2 3 4 5 6 7, besar kecil. Iya benar, ini 8 9. Di sini ada 9. Selanjutnya itu kita ini hapus saja biar nggak pusing. Sekarang kita tentukan yang coklat tapi ekornya panjang. Berarti dia ini K besar strip, P kecil, berarti hasilnya kita cari yang belakangnya P kecil tapi depannya besar. Ada 1, terus ada 2, dan ada 3. Nah 3 kita temukan. Setelah itu kita cari yang ini putih ini P putih tapi pendek. Berarti di pendeknya itu berarti di itu K kecil P besar strip. Berarti ini tuh bisa P besar, bisa P besar, P kecil. Kita cari yang depannya tuh kecil-kecil. Berarti ini hapus saja. Berarti ada 1 2 3. Udah ya, nggak ada lagi ya. Ya benar 3. Nah yang terakhir kita itu bisa menemukan yang putih panjang. Yang putih panjang saya tulis di sini, maaf, panjang. Berarti dia ini K kecil, P kecil, P kecil. Di sini tuh hanya ada 1, yaitu yang ini. Berarti perbandingannya itu 9. Perbandingannya itu 9 dibanding 3 banding 3 banding 1. Jadi ini tuh jawabannya adalah yang coklat pendeknya 9, coklat panjangnya 3, putih pendeknya 3, putih panjangnya 1. Berarti jawabannya yang C. Ini terus kita stabil. Jawabannya yang ini. Nah, sudah selesai. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang ini adalah soalnya saya bacakan. Pada iris bunga di ketiak atau aksial itu A besar, dominan atas bunga yang di ujung A kecil, dan batang tinggi T dominan terhadap pendek T kecil. Bila iris batang tinggi bunga di ketiak disilakan dengan iris pendek bunga di ujung, ternyata akan menghasilkan keturunan, yaitu 1/4 tinggi di ketiak, 1/4 tinggi di ujung, 1/4 pendek di ketiak, dan 1/4 pendek di ujung. Genotip parentalnya gimana? Oke, ini tuh 1/4 ya. Maaf, 1/4, ini juga 1/4%.
Genotip parental. Yang ditanya itu genotip parental. Kita lihat yang disilangkannya di sini adalah batang tinggi bunga di ketiak. Oke, saya tuliskan keterangannya dulu di sini. Kalau di A besar itu aksial ketiak, A kecil di ujung, tinggi ini T besar artinya tinggi, T kecil pendek. Di sini yang disilangkannya itu ercis batang tinggi bunga di ketiak. Berarti karena dua-duanya bisa menjadi dominan, berarti kita tulisnya gini, T besar strip, A besar strip dikalikan dengan di sini pendek bunga di ujung. Kalau misalnya mereka itu dua-dua pendek itu kan T kecil di ujung, berarti A kecil, berarti pasti di itu bukan dominannya, berarti dikalikan dengan T kecil A kecil. Setelah itu keturunannya itu 1/4 tinggi di ketiak, berarti kok tinggi di ketiak, berarti T strip A strip. Terus yang pertama, yang keduanya itu 1/4 tinggi di ujung, berarti T strip A kecil. Yang selanjutnya 1/4 pendek, berarti T kecil A strip, dan yang terakhirnya 1/4 T kecil A kecil. Di sini diketahui ada 4 macam genotip yang dihasilkan. Kita tahu bahwa ini tuh kan perwakilannya T, ini perwakilannya A. Ini tuh nilainya 2/0 dikalikan 2/0, 1 dikalikan 1 sama dengan ya 1 hasilnya. 4 macam genotip itu kita lihat perkaliannya di sini. 4 itu perkalian 2 kali 2 dan 4 kali 1. Kita lihat di sini 1, di sini 1. Berarti tidak mungkin kan bahwa ini tuh anggap aja parental yang pertama ini parental 1, ini parental 2-nya gitu. Berarti kita cari yang sejenis, ini kan 1, ini juga 1. Maka dia ini yang ini tuh hasilnya pasti biar menghasilkan 4 macam, maka di sini itu harus heterozigot. Jadi hasilnya itu T besar T kecil A besar A kecil. Berarti kan ini 2/1, ini 2/1. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikalikan 1 sama dengan 4 macam. Berarti sama gitu, sama dengan. Berarti jawabannya itu adalah yang kita cari di sini. Jawabannya yang ini ketukar ya, maaf. Jawabannya maaf. Nah, ini adalah soal terakhir yang soal hukum Mendel 2, ini belum diganti hukum Mendel 2. Terakhir adalah diketahui gen M memberikan warna bunga merah dan gen M kecil memberikan warna putih. Gen P memberi sifat daun lebar dan gen P kecil memberikan sifat daun sempit. Sifat warna merah dan daun lebar adalah dominan. Pada persilangan M besar M kecil P besar P kecil dengan dihasilkan dengan sejenisnya, dihasilkan 640 batang tanaman baru. Kemungkinan sesamanya turunan yang berbunga merah daun lebar adalah sebanyak. Oke, berarti kita tahu di sini adalah parental. M besar M kecil P besar P kecil dikalikan dengan sama-samanya M kecil P besar P kecil. Saya kasih keterangan dulu. M itu dominan, M besar dominan yaitu warna merah, M kecil itu putih, P besar lebar, P kecil sempit.
Ini jika kita lihat dari soal-soal sebelumnya, ini tuh cara mengalihkannya seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kita tahu, kita langsung buat tabel saja. 2 maaf kecilan. 2 3 4. Nah, kita tulis di sininya M besar, P besar, M besar, P besar. Ini tidak terlihat P besar. Terus yang selanjutnya M besar dikalikan P kecil, berarti M besar dikalikan P kecil yang juga sama, M besar dikalikan P kecil, M besar dikalikan P kecil, terus M kecil dikalikan P besar, P kecil dikalikan P besar, ini juga M kecil dikalikan P besar. Yang ini M kecil, M P kecil, ini juga M kecil, P kecil. Kita hitung lagi saja hasil perkaliannya. Besar M besar, P besar, P besar. M besar, M besar, P besar, P kecil. M besar, M kecil, P besar, P besar. M besar, M kecil, P besar, P kecil. M besar, M besar, P besar, P kecil. M besar, M besar, P kecil, P kecil. M besar, M kecil, P besar, P kecil. M besar, M kecil, P kecil, P kecil. Di sini M besar, M kecil, P besar, P besar. M besar, M kecil, P besar, P kecil. M kecil, M kecil, P besar, P besar. M kecil, M kecil, P besar, P kecil. Di sini M besar, M kecil, P besar, P kecil. M besar, M kecil, P kecil, P kecil. M kecil, M kecil, P besar, P kecil. M kecil, M kecil, P kecil, P kecil. Yang ditanya kemungkinan turunannya berbunga merah dan daunnya lebar. Daun merah, bentar ya. Merah, daun lebar. Berarti ini dua-duanya itu dominan. Nanti kita cari yang M strip, P strip. Kita lihat di sini. Sini ada, kita bulatkan dulu ada berapa nih ya yang M besar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Kita ingin ketahui, nah di sini tuh hasil persilangan ini tuh total, saya ganti warna, 640 batang. Kita hanya ingin tahu yang merah ini tuh berapa, merah dan daun lebar. Berarti tinggal kita 9 dikalikan 16 dibagikan 16, yaitu total keseluruhan berapa macam gamet yang dihasilkan, dikalikan dengan 640. 64 bagi 16 itu adalah 4. 40 kali 9 sama dengan 360. Berarti yang dihasilkan 640 batang. Jawabannya adalah D. Saya bulatkan saja. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.